Kalau kita mau belajar hidup mengandalkan Tuhan, kita harus punya ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan tiap hari dan minta hikmat Tuhan dalam kita menyelesaikan semua masalah. Dalam setiap pengambilan keputusan, waktu kita harus mengambil langkah apa yang harus kita ambil, ayo andalkan Tuhan. Doa, Tuhan tolong aku, jatuhkan hikmat dalam hatiku. Tuhan pimpin aku, jangan sampai aku buat keputusan yang salah. Tuhan tolong berbicaralah. Saya tuh kalau lagi tanya Tuhan sesuatu, Tuhan belum ngomong-ngomong, saya kejar terus. Pagi, siang, malam saya tanya terus, Tuhan ngomong dong, Tuhan aku harus gimana? Karena satu keyakinan saya bahwa tanpa pimpinan Tuhan tidak ada keberhasilan. Mari yakini sama-sama kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan tidak ada keberhasilan. Milikilah ketergantungan akan pimpinan Tuhan. Belajar seperti Musa dalam Keluaran 33:15 berkata begini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bayangkan, bilang sama Tuhan, kalau Tuhan gak nyertai kami gak mau pergi. Amen. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Seperti kita takut kehilangan orang yang kita andalkan, takutlah hilang penyertaan Tuhan dalam hidup. Mazmur 51 ayat 11. Raja Daud berdoa begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupnya, tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Daud tidak mau Tuhan mengambil rohnya daripadanya. Mari miliki rasa, Tuhan aku gak mau kehilangan penyertaan Tuhan. Tuhan sertai aku, jangan tinggalkan aku. Aku gak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, kalau kita punya rasa takut kehilangan penyertaan Tuhan, kita akan menjaga hati Tuhan. Kita akan menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita jaga hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kita akan lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Karena kita tahu kalau sampai kita berbuat hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, Tuhan mungkin marah sama kita. Tuhan mungkin gak akan menyertai apa yang kita kerjakan. Dan karena kita tahu tanpa penyertaan Tuhan, kita gak akan bisa buat apa-apa. Kita akan jaga hati Tuhan. Seperti kalau Anda sayang sama istri Anda mau jaga perasaan istri Anda gak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya. Sama dengan Tuhan, kalau Anda tidak mau kehilangan penyertaan Tuhan, gak mau kehilangan rohnya dalam hidupmu, ayo cintai dia lebih daripada hartamu, cintai dia daripada selingkuhanmu. Mari jaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan mencuri, jangan mengambil apa yang bukan bagianmu, jangan korupsi, jangan makan suap. Mari hidup sungguh-sungguh layak di hadapannya. Pastikan kita berkenan kepadanya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada orang yang support hidup kita, kita pasti hormat sama orang itu. Kita jaga perasaannya. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita akan jaga perasaan Tuhan. Kita akan hormati dia. Kita nggak akan lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kita pastikan hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kepada siapa kita berseru saat kita butuh. Menunjukkan siapa yang menjadi andalan dalam hidup kita. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan kekuatanmu sendiri. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan kecerdasanmu sendiri. Pastikan Anda mengandalkan Tuhan dan bukan teman, bukan bangsawan, bukan orang kaya yang kita pikir bisa bantu kita. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, pastikan Anda tidak menyembah berhala, tidak mencari kesugihan dari tempat-tempat yang salah. Mari andalkan Dia dalam hidup ini. Bekerja sungguh-sungguh, tapi minta Dia menyertai selalu.